Ibu mertua menertawaiku saat suami menjatuhkan talak 3 di depan keluarga besarnya. Tapi mereka tak tahu siapa aku sebenarnya. Saat itu juga ku buat tawa mereka menjadi duka. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rina duduk di tepi ranjang, menatap cermin di depannya. Ia mencoba merias wajahnya dengan penuh harapan. Hari ini adalah hari terpenting dalam hidupnya, hari pernikahannya dengan Andi. Setiap detil sudah dipersiapkan dengan baik, mulai dari gaun putih yang indah hingga dekorasi bunga yang mekar di pelaminan. Rina membayangkan senyum bahagia di wajahnya saat mengucapkan janji suci di depan orang-orang terkasih. Pernikahan mereka bukan hanya sekadar ikatan dua orang. Itu adalah perayaan cinta yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Rina dan Andi telah melewati banyak hal bersama. Canda tawa, dukungan di masa sulit, hingga mimpi-mimpi yang mereka bangun bersama. Rina ingat saat pertama kali bertemu Andi di kampus. Dia adalah sosok yang ceria, penuh semangat, dan selalu bisa membuatnya tertawa. Mereka berdua saling melengkapi. Rina merasa sangat beruntung bisa menemukan cinta sejatinya. Namun, seperti halnya cerita yang seringkali tidak berjalan mulus, Rina merasakan ada yang aneh di dalam hatinya. Saat berpakaian, rasa cemas mulai menghampiri. Ia mencoba menepis pikiran negatif, berusaha meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi saat memasuki gedung pernikahan, suasana bahagia yang ia impikan mulai bergeser. Ketika Rina melangkah ke altar, wajah Andi terlihat cemerlang, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Rina menyadari kebisingan yang biasanya mengelilingi mereka seolah menghilang, digantikan oleh ketegangan yang tak terucapkan. Namun, dia tetap berusaha tersenyum, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan keraguan menguasai momen ini. Setelah upacara berlangsung, saat semua tamu bersorak dan bertepuk tangan, Rina merasa dunia mereka sempurna. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Andi tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang mengguncang segalanya. Di hadapan keluarga besar dan teman-teman, dia menjatuhkan talak. Kata-kata itu menggema dalam benak Rina. Setiap suku kata seakan menghujam jantungnya. Rina terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Reaksi pertama yang datang adalah tawa. Ibu mertua Rina dan beberapa saudara Andi tertawa seolah itu adalah lelucon yang menghibur. Rina melihat mereka, wajahnya semakin memucat. Mereka tidak tahu betapa hancurnya hatinya. Betapa setiap tawa itu adalah seperti pisau yang mengiris-iris perasaannya. Rina merasa seperti boneka yang dipermainkan, terjebak dalam drama yang tidak pernah dia inginkan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia ingin berteriak, ingin membela diri, ingin menjelaskan semua yang tersembunyi di balik senyumnya. Namun, suara hatinya seolah tercekik oleh tawa orang-orang di sekelilingnya. Tak ada satupun dari mereka yang menyadari betapa dalamnya luka yang sedang dia rasakan. Rina berusaha menahan emosinya. Dia tahu, di dalam hatinya, ada kekuatan yang belum sepenuhnya dia sadari. Namun, saat itu, semua terasa gelap. Dia merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, dan oleh orang-orang yang seharusnya mendukungnya. Bukan hanya Andi, tetapi juga keluarga yang seharusnya mengerti siapa dirinya. Setelah peristiwa itu, Rina merasakan dunia sekelilingnya berubah. Tawa dan canda yang sebelumnya menjadi penguat kini berubah menjadi cemoohan. Dia berusaha untuk tetap kuat, tetapi rasa malu dan sakit hati itu begitu mendalam. Setiap kali dia bertemu dengan ibu mertua atau sanak saudara Andi, dia merasakan tatapan penuh sinis, seolah mereka menganggapnya sebagai orang yang tidak layak untuk cinta Andi. Dengan waktu yang berlalu, Rina berusaha untuk bangkit. Dia mulai mencari cara untuk memahami situasi, dan mengapa semuanya bisa berakhir seperti ini. Dia ingin mengetahui apa yang salah, dan lebih penting lagi, dia ingin menemukan jati dirinya yang hilang di tengah kebisingan tawa dan cemoohan. Satu hal yang pasti, Rina tidak ingin menjadi korban dalam cerita hidupnya. Dia ingin mengubah narasi ini, meskipun tidak tahu bagaimana caranya. Dia mengingat kembali kenangan indah bersama Andi, saat-saat ketika tawa mereka bersatu, dan merasakannya sebagai kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Dalam hati,
Rina berjanji pada dirinya sendiri. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan. Dia akan menemukan cara untuk mengubah tawa yang menyakitkan itu menjadi pelajaran berharga. Di tengah duka, Rina bertekad untuk menemukan cahaya yang akan membawanya keluar dari kegelapan. Rina mengingat kembali masa kecilnya, saat kehidupan terasa lebih sederhana dan penuh warna. Ia dibesarkan di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan bukit-bukit yang indah. Setiap pagi, Rina akan bangun lebih awal untuk membantu ibunya di kebun sebelum berangkat ke sekolah. Ia menikmati tugas-tugas kecil itu, merasakan kebahagiaan yang datang dari hasil kerja keras. Di sanalah ia belajar tentang ketekunan dan cinta untuk alam. Masa remajanya diisi dengan impian dan harapan yang cerah. Rina selalu bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Ia mencintai anak-anak dan percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih baik. Setiap kali ia melihat anak-anak bermain, hatinya berbunga-bunga membayangkan bagaimana ia bisa memberikan pengetahuan dan inspirasi kepada mereka. Rina membayangkan kelas-kelasnya dipenuhi tawa dan semangat belajar, di mana setiap anak merasa dihargai dan diperhatikan. Namun, perjalanan menuju impian itu tidak selalu mulus. Keluarganya tidak memiliki banyak uang, dan Rina tahu bahwa ia harus berjuang keras untuk mendapatkan beasiswa agar bisa melanjutkan pendidikan. Berkat kerja keras dan dedikasinya, ia berhasil mendapatkan beasiswa ke universitas terkemuka di kota. Saat itu, Rina merasa seolah-olah dunia terbuka lebar untuknya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Di universitas, Rina bertemu dengan Andi. Mereka berdua berada di jurusan yang sama, dan Andi langsung menarik perhatian Rina dengan senyumnya yang ramah dan kepribadiannya yang hangat. Dia adalah sosok yang ceria, selalu bisa membuat Rina tertawa bahkan di saat-saat sulit. Rina seringkali merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Apakah yang ia rasakan adalah cinta? Atau hanya ketertarikan biasa? Namun, seiring waktu, perasaannya semakin kuat. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, belajar, pergi ke acara kampus, dan berbagi mimpi. Rina merasa bahwa Andi adalah partner yang sempurna. Dia mendukung Rina dalam mengejar impiannya untuk menjadi guru, seringkali membantu Rina belajar untuk ujian, dan memberi semangat saat Rina merasa putus asa. Andi selalu tahu bagaimana cara membuat Rina merasa istimewa, dan dalam hatinya, Rina merasa bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama. Flashback ke momen-momen indah muncul dalam ingatan Rina. Suatu hari, saat mereka duduk di taman kampus, Andi memberi Rina sebuah buku catatan kosong. "Ini untukmu," katanya, "tulis semua impian dan harapanmu di sini, dan kita akan mewujudkannya bersama." Rina tersenyum lebar, merasa seperti mendapatkan harta karun. Ia mulai menulis dengan semangat, menuliskan setiap cita-cita dan harapan untuk masa depannya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Rina juga merasakan ketakutan. Dia khawatir tentang apa yang mungkin terjadi jika mereka tidak berhasil. Bagaimana jika Andi tidak ingin bersamanya lagi? Ketakutan itu terkadang menghantuinya, tetapi Andi selalu berhasil meredakan keraguan itu dengan kata-kata manis dan pelukan hangat. Seiring berjalannya waktu, Rina dan Andi akhirnya memutuskan untuk menikah. Bagi Rina, itu adalah langkah selanjutnya dalam perjalanan cinta mereka. Dia membayangkan hidup bahagia, penuh cinta dan dukungan satu sama lain. Namun, saat mereka berada di altar, semuanya berubah. Andi, yang seharusnya menjadi pasangan hidupnya, justru menjatuhkan talak. Rina merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Setelah peristiwa itu, Rina berusaha keras untuk mengingat siapa dirinya sebelum semua ini terjadi. Siapa Rina yang sebenarnya? Dia bukan hanya korban dari situasi ini. Dia adalah seorang perempuan yang kuat, penuh impian dan harapan. Rina berusaha untuk tidak terjebak dalam kesedihan dan rasa malu. Dia perlu menemukan kekuatan yang pernah ada di dalam dirinya. Dia mulai menelusuri kembali catatan impiannya. Buku yang pernah diberikan Andi kini menjadi pengingat akan janjinya kepada dirinya sendiri. Rina membuka halaman demi halaman, membaca semua harapan yang pernah ia tulis. Setiap kata seakan menghidupkan kembali semangat yang sempat padam. Dia ingin menjadi guru, bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dia ingin mengajarkan pada dirinya sendiri bahwa semua tidak berakhir di sini.
Rina mulai mencari cara untuk bangkit. Dia berusaha untuk kembali ke kampus, mengajar anak-anak di sekolah dasar setempat sebagai relawan. Setiap kali ia melihat senyum anak-anak yang belajar, hatinya terasa hangat. Ia menyadari bahwa meskipun hidupnya berubah, semangatnya untuk menginspirasi tetap ada. Di tengah usaha untuk bangkit, Rina juga menghadapi tantangan baru. Dia harus menghadapi pandangan sinis dari orang-orang di sekelilingnya, terutama keluarga Andi yang masih tertawa dan menganggapnya sebagai bahan candaan. Namun, Rina bertekad untuk tidak membiarkan pandangan negatif itu mengubah siapa dirinya. Satu malam, saat Rina duduk sendiri di balkon sambil memandangi bintang-bintang, dia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengawasinya. Dia teringat pada kata-kata ibunya, setiap bintang di langit adalah mimpi yang menunggu untuk diwujudkan. Rina tersenyum, merasakan harapan baru dalam dirinya. Dia akan membuktikan kepada semua orang bahwa meskipun hidupnya terguncang, dia tetap bisa terbang tinggi seperti bintang di malam hari. Rina menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengatasi kesedihan, tetapi juga tentang menemukan kembali siapa dirinya. Dia akan melangkah maju, meskipun jalannya terjal. Dan dalam setiap langkah, dia akan membawa impian dan harapan yang selalu menyala di dalam hatinya. Rina bukan hanya seorang perempuan yang ditinggalkan. Dia adalah seorang pejuang yang siap menghadapi dunia. Dengan tekad yang baru, Rina bersiap untuk menulis bab selanjutnya dalam hidupnya. Dia akan menunjukkan kepada semua orang bahwa tawa yang pernah menyakitkan bisa berubah menjadi kekuatan. Dan di saat itulah, Rina akan menemukan kembali jati dirinya yang hilang. Rina duduk di meja kecil di sudut kafe, dikelilingi oleh teman-temannya yang selalu setia mendukungnya. Suasana di dalam kafe itu ramai, tetapi bagi Rina, semua suara itu terdengar samar. Pikiran dan perasaannya berputar-putar di dalam kepalanya. Dia masih teringat akan tawa yang menghancurkannya, tawa yang menggema di telinganya setelah Andi menjatuhkan talak di depan keluarga besar. Tawa itu kini menjadi pengingat pahit, dan Rina bertekad untuk membalas semua yang terjadi. "Rina, kamu oke?" tanya Dika, sahabatnya yang selalu peka terhadap perasaannya. Dika adalah sosok yang ceria, selalu bisa membuat suasana menjadi ringan. Tapi hari ini, Rina tahu, tidak ada yang bisa membuat beban di hatinya terasa lebih ringan. Dia hanya mengangguk, meskipun batinnya bergejolak. "Dengar, kita semua di sini untuk mendukungmu," lanjut Dika. "Kamu tidak perlu merasa sendirian. Kita bisa mencari cara untuk menghadapi ini." Rina tersenyum tipis. Dia merasa beruntung memiliki teman-teman yang selalu siap membantu. Selain Dika, ada pula Mia dan Rani. Mia adalah orang yang penuh ide dan selalu bersemangat. Sedangkan Rani adalah pendengar yang baik, selalu siap memberikan nasihat. Ketiganya adalah sahabat terbaik yang selalu ada di sisinya, dalam suka dan duka. "Rina, ada yang ingin kami bicarakan," kata Mia, menatap Rina dengan penuh perhatian. "Kami tahu kamu merasa sakit hati, dan kami ingin membantu. Bagaimana kalau kita cari cara untuk menunjukkan kepada keluarga Andi bahwa kamu bukan orang yang bisa dipermainkan?" Rina merasa bergetar di dalam hatinya. Dia tahu ini bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi juga tentang mengembalikan kehormatannya. Dia ingin keluarga Andi merasakan duka yang sama seperti yang dia rasakan. Dia ingin mereka tahu bahwa tawa mereka bukanlah hal yang sepele. "Jadi, apa yang ada di pikiranmu?" tanya Rina, mulai merasa ada secercah harapan. Mia tersenyum lebar. "Kita bisa membuat mereka merasakan apa yang kamu rasakan. Mungkin kita bisa mengatur sebuah acara atau pesta yang membuat mereka merasa terhianati." Rina mengernyitkan dahi, "Tapi bagaimana caranya? Mereka tidak akan peduli." "Justru itu yang akan membuat mereka terkejut," kata Dika. "Kita bisa mengundang mereka ke suatu tempat dan membuat mereka merasa nyaman. Lalu, di saat yang tepat, kita akan mengungkapkan semua yang terjadi. Mereka harus tahu apa yang sebenarnya." Rina mulai berpikir. Ide itu terdengar menarik, tetapi juga berisiko. Bagaimana jika mereka tidak percaya atau malah menganggapnya sebagai lelucon? Namun, rasa sakit di hatinya lebih besar daripada rasa takutnya. Dia ingin melihat ekspresi di wajah mereka saat menyadari bahwa mereka telah salah menilai dirinya. "Baiklah," akhirnya Rina berkata, "mari kita rencanakan ini dengan baik." Selama beberapa minggu berikutnya,
Rina dan teman-temannya bekerja keras untuk merancang rencana mereka. Mereka sepakat untuk mengadakan pesta di sebuah villa yang indah di pinggiran kota. Tempat itu jauh dari keramaian dan akan memberikan suasana yang tenang. Rina ingin acara ini menjadi tidak terlupakan, bukan hanya untuk keluarga Andi, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Mia mengambil alih tugas mengatur semua detail. Dia menghubungi pemilik villa dan memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan lancar. Rani bertugas untuk membuat undangan, sementara Dika membantu Rina menyiapkan materi untuk presentasi yang akan mereka lakukan di acara tersebut. Rina merasa semangatnya mulai bangkit kembali. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia bukanlah orang yang lemah. Saat hari H tiba, Rina mengenakan gaun pesta yang membuatnya merasa percaya diri. Dia berdiri di depan cermin, memperhatikan pantulan dirinya. Dia bisa melihat kembali sosok Rina yang kuat, bukan hanya korban dari peristiwa yang menyakitkan. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk menemukan kembali jati dirinya. Ketika keluarga Andi tiba di villa, Rina menyambut mereka dengan senyuman. Dia berusaha menampilkan wajah yang ceria meskipun di dalam hatinya ada rasa tegang yang terus menggelora. Rina melihat wajah ibunya Andi yang berseri-seri, seolah merasakan kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Tapi semua itu segera berubah saat acara dimulai. Mia dan Rani mengatur semua tamu untuk duduk di ruang utama. Rina berdiri di depan, dan saat semua orang terdiam, dia merasa jantungnya berdebar kencang. "Terima kasih telah datang," katanya dengan suara yang tegas. "Saya senang bisa berbagi momen ini dengan Anda semua." Namun, saat Rina mulai berbicara tentang kebahagiaan pernikahan dan harapan yang dia miliki, dia dapat melihat ekspresi di wajah keluarga Andi mulai berubah. Dia mengungkapkan betapa dalam rasa sakit yang ia alami setelah talak itu. Suaranya bergetar, tetapi dia berusaha untuk tetap kuat. Rina ingin mereka merasakan semua yang dia rasakan, semua tawa yang telah menghancurkannya. "Aku ingin kalian tahu bahwa di balik tawa kalian, ada seorang perempuan yang hancur," Rina melanjutkan. "Saya berharap kalian bisa merasakan apa yang saya rasakan." Momen itu terasa tegang. Rina melihat ibu mertua Andi, wajahnya berubah menjadi cemas. Rina tahu bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia mengungkapkan semua harapannya, semua impiannya yang hancur, dan bagaimana dia berjuang untuk bangkit kembali. Dia tidak ingin menjadi korban lagi, dia ingin mengambil kembali kendali atas hidupnya. Saat dia menyelesaikan pernyataannya, suasana di ruang itu terasa berbeda. Keluarga Andi terdiam, tidak bisa berkata-kata. Rina merasa seolah dia telah berhasil menembus dinding ketidakpedulian yang telah mengelilingi mereka. Dia ingin mereka mengerti bahwa dia bukanlah orang yang bisa dipandang sebelah mata. Setelah Rina selesai, suasana menjadi hening. Dika dan Mia berdiri di sampingnya, memberikan dukungan yang tak terkatakan. Rani menatap Rina dengan bangga. Rina tahu bahwa dia tidak sendirian dalam pertempuran ini. Teman-temannya selalu ada untuk mendukungnya, dan itu memberikan kekuatan baru. Meskipun ada rasa takut dan ketidakpastian tentang bagaimana keluarga Andi akan bereaksi, Rina merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, bukan hanya pada mereka, tetapi juga pada dirinya sendiri. Dia siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Ketika acara berakhir, Rina merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi dia telah mengambil langkah besar untuk menemukan kembali jati dirinya. Dengan dukungan teman-temannya, Rina bertekad untuk melanjutkan perjalanan ini, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang pernah merasakan sakit yang sama. Dia ingin membuktikan bahwa tawa yang pernah menyakitkan akan bertransformasi menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Dia akan menjadi sosok yang menginspirasi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain di luar sana yang membutuhkan harapan. Rina siap untuk menulis bab baru dalam hidupnya, satu yang penuh dengan keberanian dan keteguhan hati. Setelah acara di villa itu, Rina merasa seolah-olah dia telah membuka pintu menuju babak baru dalam hidupnya. Namun, rasa puas itu tidak bertahan lama. Dia tahu bahwa untuk mencapai tujuannya, dia harus melangkah lebih jauh dan mulai melaksanakan rencananya dengan langkah-langkah kecil. Rina tidak ingin terjebak dalam rasa sakit yang selama ini menyiksanya,
tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan keinginan untuk membalas tawa yang telah menghancurkannya. Hari-hari berlalu, dan Rina mulai merancang aksi pertamanya. Dia berencana untuk berinteraksi kembali dengan keluarga Andi, tetapi kali ini, dia ingin melakukannya dengan cara yang berbeda. Dia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dia bukan orang yang lemah, dan dia tidak akan membiarkan mereka menganggapnya sepele. Suatu sore, Rina pergi ke pasar lokal. Di sana, dia melihat ibu mertua Andi sedang berbelanja. Rina merasa jantungnya berdebar, tetapi dia menguatkan diri. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk memulai langkahnya. Dengan senyuman yang dipaksakan, Rina mendekati ibunya Andi. "Selamat sore, Bu," sapanya dengan ceria, berusaha menyembunyikan ketidaknyamanan di dalam hatinya. Ibu mertua Andi terkejut, tetapi mencoba tersenyum. "Oh, Rina, apa kabar? Lama tidak bertemu," jawabnya, meskipun nada suaranya terdengar canggung. Rina dapat merasakan ketegangan di antara mereka, tetapi dia tetap tenang. "Kabar baik, Bu. Saya hanya ingin menyapa. Bagaimana kabar keluarga?" Percakapan itu terasa canggung, tetapi Rina mencoba membuat suasana lebih ringan. Dia mulai berbicara tentang cuaca, tentang pasar, dan hal-hal sepele lainnya. Meskipun dalam hatinya ada rasa sakit yang dalam, Rina berusaha keras untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dia ingin ibu mertua Andi melihat bahwa dia tidak terpuruk. Namun, saat mereka berbicara, Rina merasakan aliran emosi yang kuat. Di satu sisi, dia ingin menunjukkan kepada keluarga Andi bahwa dia tidak terpengaruh dengan talak yang dijatuhkan. Di sisi lain, ada rasa marah dan sakit hati yang muncul kembali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat kembali tawa mereka yang menyakitkan saat pernikahannya hancur. Ketika perbincangan berlanjut, Rina mencoba memasukkan unsur humor. "Bu, saya baru saja belajar memasak. Mungkin saya bisa mengundang keluarga untuk makan malam?" tanyanya dengan nada bercanda. Ibu mertua Andi terlihat terkejut. "Oh, benar? Itu menarik sekali. Tapi, apakah kamu yakin bisa memasak? Kita tahu bagaimana hasil masakanmu sebelumnya." Dia tertawa, tetapi Rina merasakan ada nada sinis dalam suaranya. Mendengar itu, Rina merasa ada api yang berkobar di dalam dirinya. Dia tidak ingin membiarkan komentar itu merusak suasana. "Tentu saja, Bu. Kali ini saya sudah belajar dengan serius. Mungkin saya bisa membuat masakan yang jauh lebih baik dari yang dulu. Siapa tahu, bisa menggoda selera Anda?" jawabnya, berusaha terdengar percaya diri. Momen itu terasa lucu dan drastis. Betapa konyolnya, Rina berpura-pura baik-baik saja di depan orang yang pernah menertawakannya. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa ini adalah bagian dari rencananya. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa bangkit kembali, meskipun hatinya masih terluka. Setelah pertemuan itu, Rina merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Dia menyadari bahwa meskipun dia merencanakan balas dendam, dia juga memiliki keinginan untuk melanjutkan hidup. Dia tidak ingin terjebak dalam kebencian, tetapi rasa sakit yang ia alami membuatnya merasa berhak untuk memperjuangkan kehormatan diri. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Rina mengundang keluarga Andi untuk makan malam. Dia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dia bukan orang yang bisa dipermainkan. Rina menghabiskan waktu berhari-hari untuk mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Dia memasak dengan sepenuh hati, berusaha memberikan yang terbaik meskipun ada rasa cemas yang menghantuinya. Saat malam tiba, Rina melihat keluarga Andi berdatangan. Hatinya berdebar-debar, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Dia menyambut mereka dengan senyuman dan mengajak mereka ke meja makan yang sudah ditata rapi. Makanan yang disiapkan terlihat menggugah selera, dan Rina berharap itu bisa mengubah pandangan mereka terhadapnya. Di meja makan, suasana terasa canggung. Rina berusaha mencairkan suasana dengan bercanda dan berbagi cerita lucu tentang pengalaman memasaknya. Dia melihat reaksi mereka, beberapa dari mereka terlihat terkejut dan tidak percaya bahwa Rina mampu menyajikan makanan yang enak. Saat mereka mulai mencicipi makanan, Rina melihat perubahan di wajah mereka. Ibu mertua Andi tampak terkesan, dan Rina merasakan sedikit kepuasan di dalam hatinya. "Rina, ini enak sekali. Kamu benar-benar sudah banyak belajar," puji ibunya Andi dengan nada yang lebih hangat.
Rina merasa aneh. Di satu sisi, dia senang mendapatkan pujian, tetapi di sisi lain, dia merasa tidak nyaman. Apakah semua ini hanya permainan? Apakah mereka benar-benar menghargai usahanya? Atau mereka hanya berpura-pura? Di tengah perbincangan, Rina tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkit pengalaman pahit yang telah ia alami. Saya tahu beberapa dari Anda mungkin tidak menganggap saya serius setelah apa yang terjadi. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya berusaha untuk bangkit. Saya tidak ingin terus merasa seperti korban, ucapnya dengan tegas. Suasana di meja makan berubah mendadak. Rina melihat ekspresi terkejut di wajah mereka. Beberapa dari mereka tampak tidak nyaman, sementara yang lain tampak bingung. Rina tahu bahwa dia telah melangkah lebih jauh dari yang direncanakan, tetapi dia tidak ingin mundur. "Rina, kami tidak bermaksud," kata ibu mertua Andi. "Tidak, Bu. Ini adalah bagian dari rencana saya untuk menunjukkan kepada Anda semua bahwa saya lebih dari yang Anda kira. Saya bisa berdiri di kaki saya sendiri, dan saya tidak akan membiarkan apapun meruntuhkan saya lagi," jawab Rina, merasa semakin berani. Momen itu terasa dramatis, dan Rina merasa ada kekuatan baru yang mengalir di dalam dirinya. Dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah besar untuk menunjukkan kepada mereka siapa dirinya yang sebenarnya. Meskipun ada rasa sakit yang masih mengganggu, dia semakin yakin bahwa dia bisa melanjutkan hidupnya. Setelah makan malam, Rina merasa campur aduk. Dia tidak tahu apakah dia telah berhasil mencapai tujuannya, atau justru membuat segalanya semakin rumit. Namun, satu hal yang pasti, dia telah menunjukkan kepada keluarga Andi bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Di malam harinya, Rina merenung. Dia merasa bingung antara keinginan untuk membalas dendam dan keinginan untuk melanjutkan hidup. Dia tidak ingin terjebak dalam kebencian, tetapi rasa sakit yang dialaminya membuatnya merasa berhak untuk memperjuangkan kehormatan dirinya. Rina tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Dia harus menemukan keseimbangan antara melanjutkan hidup dan tetap berjuang untuk keadilan. Dia ingin menjadi sosok yang kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang pernah merasakannya. Dengan tekad yang baru, Rina berjanji untuk terus melangkah maju. Dia akan menghadapi setiap tantangan yang datang, tidak peduli seberapa sulitnya. Dia ingin menemukan kembali dirinya yang hilang, dan dia tahu bahwa langkah-langkah kecil yang diambilnya akan membawanya ke arah yang benar. Setiap tawa dan setiap air mata akan menjadi bagian dari perjalanan ini, dan Rina siap untuk menulis bab selanjutnya dalam hidupnya. Rina sedang berjalan-jalan di taman kota pada suatu sore yang cerah. Meskipun hatinya masih diliputi rasa sakit akibat peristiwa yang baru dilaluinya, dia berusaha untuk menikmati hidup dan menemukan kembali kebahagiaan. Kegiatan ini adalah bagian dari rencananya untuk menjauh dari kesedihan dan mengisi hari-harinya dengan hal positif. Saat itu, Rina berencana untuk membeli beberapa buku di toko buku yang terletak di dekat taman. Saat Rina melangkah ke arah toko buku, dia merasakan angin sepau-sepau yang menyegarkan. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang sangat familiar. Suara yang pernah membuatnya tertawa dan merasa nyaman. Rina menoleh dan melihat seseorang yang sudah lama tidak dia temui, Fahri, teman kuliahnya yang dulu sangat dekat dengannya. Wajahnya masih tampan, dengan senyum yang sama yang selalu bisa membuat Rina merasa tenang. "Rina," serunya, tampak terkejut dan senang. "Kau terlihat berbeda." Rina tersenyum, meskipun hatinya bergetar. "Fahri, sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu?" Mereka berpelukan, dan Rina merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Fahri adalah orang yang selalu mendukungnya selama masa kuliah, terutama saat dia mengalami kesulitan. Rina merasa senang bisa bertemu dengannya lagi, tetapi di saat yang sama, dia juga merasa canggung. Dia tidak ingin membawa beban emosinya ke dalam pertemuan ini. "Bagaimana hidupmu sekarang?" tanya Fahri dengan penuh minat. "Aku dengar kamu sudah menikah. Bagaimana pernikahan itu?" Rina merasakan dadanya sesak. Dia tidak ingin membahas pernikahannya yang hancur, tetapi dia juga tidak ingin berbohong. "Sebenarnya, aku sudah bercerai," jawabnya pelan, melihat reaksi Fahri yang terkejut. "Maaf mendengarnya," kata Fahri, nada suaranya penuh empati. "Aku tahu betapa kamu menginginkan kebahagiaan dalam pernikahanmu.
Rina hanya tersenyum pahit. Ya, semua orang mengharapkan itu, kan? Tapi kadang, takdir berkata lain. Dia merasakan air mata menggenang di pelupuk matanya, tetapi dia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Fahri memperhatikan Rina dengan seksama. Kau tahu, Rina, terkadang kita harus mengalami hal-hal buruk untuk menemukan kekuatan dalam diri kita. Aku yakin, kamu akan bangkit kembali. Kata-kata itu menyentuh hati Rina. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang lain bisa memahami perasaannya. Dia merasa seolah-olah ada seseorang yang benar-benar peduli dan melihat dirinya. Terima kasih, Fahri. Itu berarti banyak bagiku. Jawabnya, suaranya bergetar. Mereka melanjutkan percakapan, membahas berbagai hal, kenangan masa lalu, impian yang belum terwujud, dan harapan untuk masa depan. Rina merasa terhubung kembali dengan dirinya yang lebih muda, yang penuh semangat dan keyakinan. Dia ingat betapa kuatnya dia saat itu, dan bagaimana semua mimpi dan aspirasi yang pernah dia miliki tampak begitu dekat untuk diraih. Rina, kamu bukan hanya orang yang kuat, tetapi juga cerdas dan penuh bakat. Jangan biarkan satu pengalaman buruk menghancurkan semua impianmu, kata Fahri, menatapnya dengan tulus. Rina merasakan gelombang emosi yang kuat. Dia merenungkan keputusan yang telah dia buat, keputusan untuk membalas dendam dan menunjukkan kepada keluarga Andi bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Namun, saat berbicara dengan Fahri, dia mulai mempertanyakan apakah jalan itu benar-benar yang tepat. Aku ingin melihatmu sukses dan bahagia, Fahri melanjutkan. Jangan biarkan masa lalu menghalangimu. Ciptakan masa depan yang kamu inginkan. Kata-kata itu membuat Rina merenung. Dia mulai merasa bingung antara keinginannya untuk membalas dendam dan keinginannya untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih positif. Apakah dia benar-benar ingin terjebak dalam kebencian? Atau apakah dia lebih baik menyalurkan energi itu untuk membangun masa depan yang lebih baik? Setelah pertemuan itu, Rina merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia kembali ke rumah dengan pikiran yang berombak. Perasaannya mulai terbagi antara keinginan untuk menunjukkan kepada keluarga Andi bahwa dia tidak bisa dipermainkan dan keinginan untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih bermakna. Rina ingin membuktikan bahwa dia bisa bangkit tanpa harus membalas dendam. Seiring berjalannya waktu, Rina mulai merasakan dampak dari tindakan-tindakannya terhadap keluarga Andi. Dia melihat perubahan dalam perilaku mereka. Mereka mulai menyadari bahwa Rina bukanlah sosok yang mudah dipermainkan. Makanan yang disajikannya saat makan malam sebelumnya telah menjadi topik pembicaraan di antara mereka. Ibu mertua Andi seringkali membicarakan betapa terkejutnya dia dengan kemampuan memasak Rina. Aku tidak tahu dia bisa membuat hidangan sebaik itu, ungkapnya kepada saudara-saudara Andi. Rina merasa aneh mendengar hal itu, tetapi di satu sisi, dia juga merasa bangga. Dia tidak ingin mereka meragukan kemampuannya. Namun, Rina juga merasakan ada tekanan yang meningkat. Keluarga Andi mulai memperhatikan setiap langkahnya, dan Rina merasa seperti sedang diperiksa. Dia tidak ingin mereka melihatnya sebagai ancaman, tetapi dia juga tidak bisa kembali ke posisi semula, menjadi orang yang tidak berdaya. Suatu hari, Rina menerima telepon dari Dika. Temannya itu tampak bersemangat. Rina, kamu tidak akan percaya. Keluarga Andi mengundang kita ke acara keluarga mereka. Mereka ingin memperkenalkan kamu kembali sebagai bagian dari keluarga, jelas Dika. Rina terkejut. Apa? Kenapa mereka ingin melakukan itu? Dia merasa bingung dan sedikit khawatir. Aku rasa mereka mulai menyadari bahwa mereka salah menilai kamu. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya, kata Dika, berusaha meyakinkannya. Rina merasa terombang-ambing antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Jika dia pergi, apakah itu berarti dia akan membuka pintu untuk kembali ke kehidupan yang sebelumnya? Atau, apakah ini benar-benar kesempatan untuk menunjukkan kepada mereka siapa dirinya yang sebenarnya? Setelah merenung selama beberapa hari, Rina memutuskan untuk menghadiri acara keluarga itu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak takut menghadapi mereka, tetapi dia juga ingin melanjutkan hidupnya tanpa rasa dendam. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa menjadi lebih baik, dan bahwa dia layak mendapatkan pengakuan. Ketika hari acara tiba, Rina mengenakan gaun yang membuatnya merasa percaya diri. Dia menyempatkan diri untuk melihat ke cermin, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
Dia merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia siap untuk menghadapi tantangan ini. Saat tiba di acara, Rina disambut hangat oleh keluarga Andi. Meskipun ada sedikit rasa canggung di awal, suasana perlahan mulai mencair. Rina berusaha untuk bersikap ramah dan terbuka, berbicara dengan semua orang dan berusaha membuat mereka merasa nyaman. Di tengah acara, Rina mendengar beberapa anggota keluarga Andi membicarakan tentang dirinya. Aku tidak bisa percaya betapa hebatnya masakan Rina. Dia benar-benar telah berubah, ungkap salah satu saudara Andi. Rina merasa ada rasa bangga yang mengalir di dalam dirinya. Dia tahu bahwa semua usahanya tidak sia-sia. Namun, saat suasana semakin ceria, Rina merasa ada suara dalam dirinya yang berbisik. Apakah dia benar-benar ingin kembali ke kehidupan yang penuh dengan tawa dan kebahagiaan itu? Atau apakah dia lebih baik melanjutkan hidupnya tanpa terikat pada masa lalu? Di akhir acara, Rina berdiri di teras, memandangi langit yang mulai gelap. Dia merasakan angin sepau-sepau yang menghangatkan hatinya. Di sana, dia bertemu dengan Fahri lagi. Kau melakukannya dengan baik, Rina, katanya, menatapnya dengan bangga. Terima kasih, Fahri. Aku merasa bingung. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, jawab Rina, jujur. Fahri tersenyum, lalu berkata, ingat, keputusan ada di tanganmu. Kamu bisa memilih untuk melanjutkan hidup tanpa mengingat masa lalu, atau berjuang untuk mendapatkan keadilan. Yang terpenting, lakukanlah dengan cara yang membuatmu bahagia. Kata-kata Fahri kembali menggugah perasaannya. Rina tahu bahwa dia harus menemukan keseimbangan. Dia tidak ingin terjebak dalam kebencian, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang pernah dia alami. Dengan tekad yang baru, Rina berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan masa lalu mengubah masa depannya. Dia akan melangkah maju dengan kepala tegak, tidak peduli apapun yang terjadi. Ketika malam tiba, Rina pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia siap untuk menghadapi setiap tantangan yang datang, dan dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Dengan dukungan teman-teman dan kekuatannya sendiri, Rina bertekad untuk menemukan kebahagiaan sejati dan menjalani hidup dengan cara yang lebih bermakna. Setelah menghadiri acara keluarga Andi, Rina merasa seolah-olah dia berada di persimpangan antara masa lalu dan masa depan. Meskipun pertemuan itu memberikan sedikit harapan, dia juga menyadari bahwa rencananya untuk membalas tawa yang pernah menyakitinya tidak semudah yang dia bayangkan. Rina menghadapi berbagai rintangan yang menguji ketangguhannya setiap hari. Hari-hari berlalu, dan Rina berusaha untuk tetap bersikap positif. Dia mulai berinteraksi lebih sering dengan keluarga Andi, mencoba memahami mereka lebih dalam. Rina merasa seperti berada dalam sebuah permainan catur yang rumit, di mana setiap langkah harus dipikirkan dengan matang. Namun, semakin dia berusaha mendekat, semakin dia merasakan ketegangan yang mengganggu. Suatu hari, saat Rina berbelanja di pasar, dia secara tidak sengaja bertemu dengan salah satu saudara Andi, Rudi. Rudi dikenal sebagai sosok yang kaku dan tidak mudah didekati. Rina merasa sedikit gugup, tetapi dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia tidak takut. Rina, sapa Rudi dengan nada datar. Kau terlihat baik-baik saja. Terima kasih, Rudi. Aku baru saja berbelanja bahan makanan, jawab Rina, berusaha terdengar santai. Rudi mengangguk, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan minat. Aku dengar kamu memasak dengan baik sekarang. Mungkin tidak ada salahnya untuk mencoba bergabung kembali dengan keluarga. Kami bisa menggunakan bantuanmu. Rina merasakan desakan di dalam hatinya. Tentu saja, Rudi. Aku akan senang membantu, jawabnya sambil tersenyum, meskipun dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Percakapan itu meninggalkan rasa pahit di mulut Rina. Dia tidak ingin dianggap sebagai penghibur atau sekadar pelengkap. Dia ingin diakui sebagai individu yang memiliki kekuatan dan kecerdasan. Namun, Rudi seakan tidak melihatnya sebagai sosok yang berharga, dan itu menyakitkan. Seiring waktu, interaksi Rina dengan keluarga Andi semakin intens. Dia diundang untuk berbagai acara, mulai dari makan malam hingga perayaan kecil. Rina merasa semakin terjebak dalam permainan yang tidak dia inginkan. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya,
Dia juga merasa bahwa ini adalah cara mereka untuk mengendalikan narasi yang ada. Suatu malam, Rina diundang untuk makan malam di rumah keluarga Andi. Dia sudah mempersiapkan diri dengan baik, mengenakan gaun yang membuatnya merasa percaya diri. Namun, saat dia tiba, suasana di dalam rumah terasa dingin. Keluarga Andi tampak canggung, seolah-olah mereka tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan Rina setelah semua yang terjadi. Selama makan malam, Rina berusaha membuka percakapan. "Saya baru saja mencoba resep baru untuk kue. Mungkin saya bisa membuatkannya untuk Anda semua suatu saat nanti," ucapnya dengan senyum penuh harapan. Namun, jawaban yang dia terima hanya berupa anggukan datar dari mereka. Rina merasa hatinya mulai menghangus. Dia tidak ingin merasa diabaikan, tetapi tampaknya keluarga Andi masih terjebak dalam pandangan lama mereka. Setiap kali dia mencoba untuk berkontribusi, mereka hanya menganggapnya sebagai upaya untuk mencari perhatian. Rina merasa semakin terasing. Dia mulai mempertanyakan apakah semua usahanya sia-sia. Beberapa kali dia hampir menyerah, merasakan putus asa yang mencekam. Dia tidak ingin terus-menerus menghadapi penolakan dan sinisme. Dalam benaknya, muncul pikiran untuk menjauh dari semuanya, untuk tidak lagi terjebak dalam drama ini. Suatu malam, setelah pulang dari acara keluarga yang penuh ketegangan, Rina duduk di kamarnya, merenung. Dia merasa lelah, tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Apakah semua ini layak dilakukan? Tanyanya pada dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar bisa mengubah cara pandang mereka? Dia merasakan beban yang berat di pundaknya. Rina ingin menemukan kekuatan, tetapi semua yang dia lakukan tampaknya sia-sia. Dia merasa terjebak dalam lingkaran kebencian dan keraguan. Tetapi di tengah kegelapan itu, dia teringat akan kata-kata Fahri. "Kamu bukan hanya orang yang kuat, tetapi juga cerdas dan penuh bakat." Kata-kata itu menembus kegelapan yang meliputi pikirannya. Rina menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan kekuatan dari dalam dirinya. Dia ingat semua impian dan harapannya. Dia tidak ingin menjadi korban lagi, dia ingin menjadi pejuang. Dalam momen refleksi itu, Rina bertekad untuk tidak membiarkan ketegangan dan rintangan menghentikannya. Dia akan melanjutkan perjuangannya, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Alih-alih berfokus pada rasa sakit dan ketegangan, dia ingin mencoba memahami keluarga Andi dari perspektif yang berbeda. Dia mulai mencari cara untuk mendekati mereka dengan lebih lembut, mencoba membangun hubungan yang lebih tulus. Hari demi hari, Rina berusaha untuk hadir dalam setiap acara, tidak hanya sebagai tamu, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga. Dia mulai berbicara lebih banyak dengan ibu mertua Andi dan saudara-saudara Andi yang lain. Rina ingin menunjukkan bahwa dia bukan hanya sekadar pengingat akan masa lalu yang pahit, tetapi juga seseorang yang ingin berkontribusi. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Rina masih merasakan ketegangan di antara mereka. Kadang-kadang, dia merasa seperti mereka hanya berpura-pura menerima kehadirannya. Rina berusaha untuk tidak membiarkan perasaan itu menghentikannya. Dia ingin membuktikan bahwa dia mampu dan layak untuk diakui. Suatu sore, saat Rina sedang berkumpul bersama keluarga Andi, dia mendengar percakapan antara ibu mertua Andi dan salah satu saudara Andi. "Aku masih tidak mengerti mengapa kita harus menerima Rina kembali. Semua ini terasa aneh," kata ibu mertua Andi, suaranya dipenuhi keraguan. Rina merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Dia ingin berteriak, ingin membela diri, tetapi dia menahan diri. Dia tahu bahwa jika dia menyerang balik, itu hanya akan memperburuk keadaan. Dia harus tetap tenang dan menunjukkan bahwa dia bisa lebih dari sekadar masa lalu yang menyakitkan. Malam itu, Rina kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dia merasa seperti berjuang melawan arus, tetapi dia tidak ingin menyerah. Dia mulai mencari cara untuk memperkuat diri, baik secara emosional maupun mental. Rina mulai menulis di jurnal, mencurahkan semua perasaannya ke dalam tulisan. Dia menemukan bahwa mengekspresikan dirinya dengan cara itu memberinya ketenangan. Di tengah perjuangannya, Rina juga semakin mendekat dengan teman-temannya. Dika, Mia, dan Rani selalu siap membantunya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita,
dan merayakan setiap langkah kecil yang diambil Rina. Dukungan dari mereka menjadi penyemangat yang sangat berarti. Suatu malam, saat Rina sedang berkumpul dengan teman-temannya, mereka merencanakan sebuah acara kecil. "Kita harus merayakan semua pencapaianmu, Rina," kata Mia dengan semangat. "Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemenangan." Mendengar itu, Rina merasa terharu. Dia tahu bahwa perjalanan ini sulit, tetapi dia juga menyadari bahwa tidak ada jalan yang harus dilalui sendirian. Dengan dukungan teman-temannya, dia merasa semakin kuat. Momen-momen kecil itu membantunya untuk tidak menyerah dan terus berjuang. Ketika Rina kembali ke rumah malam itu, dia merasa ada kelegaan yang mengalir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun ada rintangan dan ketegangan, dia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dia bertekad untuk tidak membiarkan apapun menghentikannya. Dengan setiap rintangan, dia akan terus tumbuh dan belajar. Hari-hari berlalu, dan Rina semakin berusaha untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarga Andi. Dia tidak ingin terjebak dalam kebencian, tetapi dia juga tidak ingin melupakan rasa sakit yang dia alami. Dia ingin menemukan keseimbangan antara keduanya, dan dia tahu itu akan memakan waktu. Namun, satu hal yang pasti, Rina tidak akan menyerah. Dia akan terus melangkah maju, berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Dia ingin membuktikan kepada semua orang, termasuk dirinya sendiri, bahwa dia adalah seorang pejuang. Dan di dalam hatinya, dia tahu bahwa kekuatan itu selalu ada, hanya perlu dicari dan ditemukan. Setelah berbulan-bulan berjuang dengan emosinya dan berusaha membangun kembali jati dirinya, Rina akhirnya merasa siap untuk mengambil langkah besar. Dia tahu bahwa untuk melanjutkan hidupnya, dia harus mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya kepada Andi dan keluarganya. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Rina merasa bergetar setiap kali memikirkan kemungkinan reaksi mereka. Namun, dia tidak bisa terus bersembunyi di balik topeng yang ia buat untuk melindungi dirinya. Rina menghabiskan waktu berhari-hari memikirkan kata-kata yang tepat. Dia menulis catatan di jurnalnya, merangkai kalimat demi kalimat, berusaha menemukan cara untuk menyampaikan perasaannya dengan jelas. Dia ingin berbicara dari hati, tanpa rasa takut atau penyesalan. Rina ingin mereka tahu bahwa dia bukan hanya orang yang pernah mereka kenal, tetapi juga seseorang yang berhak untuk dihargai dan dicintai. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Rina mengajak Andi dan keluarganya untuk bertemu di sebuah kafe yang nyaman. Dia memilih tempat itu karena suasananya yang hangat dan ramah. Dengan harapan bisa menciptakan suasana yang mendukung, Rina berharap ini akan menjadi momen yang baik untuk berbicara. Saat Rina memasuki kafe, jantungnya berdegup kencang. Dia melihat Andi sudah menunggu di meja dengan wajah yang canggung. Keluarga Andi juga hadir, terlihat serius dan penuh perhatian. Rina merasa seolah-olah semua mata tertuju padanya, dan rasa gugup mulai merayapi dirinya. Namun, dia berusaha untuk tetap tenang dan mengingat tujuannya. "Terima kasih telah datang," Rina memulai, suaranya bergetar sedikit. Dia mencoba tersenyum meskipun ada rasa takut yang menyelimuti hatinya. "Aku ingin kita berbicara tentang beberapa hal yang penting." Andi mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan ketidakpastian. "Tentu, Rina. Kami di sini untuk mendengarkan. Apa yang ingin kamu bicarakan?" Rina menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku tahu bahwa perpisahan kita menyakitkan bagi semua orang. Aku juga merasakannya. Tetapi aku ingin kalian tahu bahwa aku bukan orang yang kalian pikirkan. Aku bukan hanya korban dari situasi ini." Saat dia berbicara, Rina merasakan emosi mengalir dari dalamnya. Dia ingin mereka melihat betapa kerasnya dia berjuang untuk menemukan kembali dirinya. "Aku bukan hanya istri Andi yang gagal. Aku adalah Rina yang berjuang untuk menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa ada lebih banyak tentang diriku daripada yang kalian ketahui." Mendengar kata-katanya, Rudy, salah satu saudara Andi, tampak bingung. "Rina, kami tidak pernah berpikir seperti itu. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu dan Andi." Rina mengangguk, tetapi dia bisa merasakan ketegangan di udara. "Tapi kalian tidak tahu apa yang terjadi di dalam diriku. Aku merasa terjebak dalam harapan dan ekspektasi yang tidak pernah bisa aku penuhi. Setiap kali aku berusaha untuk dekat dengan kalian,
Aku merasa seperti harus memerankan peran tertentu yang bukan diriku. Ibu mertua Andi terlihat terkejut. Kami tidak bermaksud membuatmu merasa seperti itu, Rina. Kami hanya ingin melihatmu bahagia. Rina menatap mereka dengan penuh harapan. Aku ingin bahagia, tapi bukan dengan cara yang kalian inginkan. Aku ingin menemukan kebahagiaanku sendiri, dengan cara yang sesuai untukku. Aku ingin kalian melihatku sebagai diriku, bukan sebagai sosok yang pernah kalian kenal. Suasana di kafe mulai tegang. Rina melihat ekspresi di wajah Andi dan keluarganya berubah. Mereka tampak terkejut, tetapi juga sedikit defensif. Rina tahu ini adalah momen penting, tetapi dia tidak ingin mundur. Dia ingin melanjutkan, apapun risikonya. Setiap kali kalian berbicara tentang masa depan, aku merasa terasing. Aku ingin berbagi harapan dan impianku, tetapi aku merasa kalian tidak peduli. Kalian hanya ingin aku menjadi apa yang kalian inginkan, bukan siapa diriku yang sebenarnya. Jelas Rina, suaranya semakin bersemangat. Andi tampak terdiam, merenungkan kata-kata Rina. Rina, kami tidak pernah bermaksud untuk membuatmu merasa tertekan. Kami hanya ingin mendukungmu. Jawabnya, tetapi nada suaranya tidak terlalu meyakinkan. Dukungan seperti apa? Rina menantang. Dukungan yang membuatku merasa tidak berdaya? Atau dukungan yang mengharapkan aku kembali seperti dulu? Aku ingin kalian tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku ingin melangkah maju dan menemukan diriku sendiri. Mendengar kata-katanya, Rudi terlihat semakin gelisah. Tapi Rina, kita semua ingin melihatmu bahagia. Kami hanya khawatir. Khawatir tentang apa? Rina mengangkat alisnya. Khawatir bahwa aku tidak akan kembali ke dalam kotak yang kalian buat untukku? Aku ingin menjadi diriku sendiri, dan itu berarti melepaskan semua ekspektasi yang kalian berikan. Ibu mertua Andi terdiam, terlihat merenung. Rina bisa melihat bahwa perkataannya mulai berdampak. Dia ingin mereka menyadari bahwa dia bukan hanya sekadar bagian dari sejarah keluarga mereka, tetapi juga individu yang memiliki keinginan dan impian. Rina, kami hanya ingin yang terbaik untukmu, kata Andi, suaranya lembut. Kami tidak tahu bagaimana cara mendukungmu dengan cara yang tepat. Rina merasakan sedikit harapan muncul di dalam hatinya. Mungkin cara terbaik untuk mendukungku adalah dengan membiarkanku menjadi diriku sendiri. Aku ingin kalian melihatku sebagai Rina yang berjuang, bukan hanya sebagai mantan istri Andi. Suasana di dalam kafe terasa semakin emosional. Rina melihat ada air mata di mata ibunya Andi. Kami minta maaf jika kami tidak pernah melihatmu dengan cara itu. Kami tidak ingin menyakiti perasaanmu, katanya dengan nada penuh pen. Rina merasa hatinya bergetar. Aku tahu, dan aku juga tidak ingin menyakiti kalian. Tapi aku tidak ingin terjebak dalam peran yang tidak bisa aku jalani. Aku ingin mengubah cara pandang kita semua. Mendengar itu, Andi terlihat lebih terbuka. Aku ingin mendukungmu, Rina. Tapi aku juga merasa bingung. Kita semua masih berusaha memahami apa yang terjadi. Begitu juga aku, jawab Rina, semakin percaya diri. Aku merasa bingung dengan perasaanku sendiri. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin menemukan kebahagiaanku. Dan itu berarti aku harus jujur pada diriku sendiri dan pada kalian. Di tengah pembicaraan yang semakin emosional, Rina menyadari bahwa dia tidak sendirian. Keluarga Andi mungkin tidak sepenuhnya memahami perasaannya, tetapi mereka juga berjuang dengan cara mereka sendiri. Momen ini adalah titik awal untuk membangun kembali hubungan mereka dengan cara yang lebih sehat dan saling menghargai. Namun, saat suasana mulai mencair, reaksi tak terduga muncul dari salah satu anggota keluarga. Rudi, yang sebelumnya tampak tenang, tiba-tiba berdiri dengan ekspresi marah. Kami sudah cukup mendengarkan. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Kami hanya ingin yang terbaik untuk Andi. Kami tidak ingin melihat dia tersakiti lagi. Rina terkejut. Apa maksudmu dengan itu? Dia tidak ingin pertengkaran ini menghancurkan momen penting yang telah mereka bangun. Ini semua tentangmu, bukan? Kamu ingin mendapatkan perhatian, dan kami semua harus mengorbankan perasaan Andi. Rudi melanjutkan, suaranya semakin tinggi. Kamu sudah membuat keputusan, Rina. Sekarang kamu ingin kembali dan merusak semua yang telah kami bangun.
Rina merasakan kemarahan dalam dirinya. Ini bukan tentang perhatian. Ini tentang menjadi diriku sendiri. Ini tentang memperjuangkan kebahagiaan yang aku inginkan. Kenapa kalian tidak bisa melihat itu? Andi adalah bagian dari keluarga kami, Rina. Kami tidak bisa membiarkanmu menghancurkan hidupnya lagi. Balas Rudi, suaranya penuh emosi. Rina merasa hatinya hancur. Dia tidak ingin melukai Andi, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan keluarganya mengendalikan hidupnya. Aku tidak ingin menghancurkan hidup siapapun. Aku hanya ingin berusaha menjadi diriku sendiri. Jika itu membuat Andi menderita, aku mohon maaf. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Suasana menjadi semakin tegang, dan Rina merasa terjebak. Dia tidak tahu bagaimana menyampaikan perasaannya tanpa menambah konflik. Dia melihat wajah Andi, dan matanya menunjukkan keraguan dan kebingungan. Rina merasa hancur, tetapi dia tahu dia harus tetap berdiri teguh. Rudi, aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi apa yang kalian lakukan adalah menghalangi aku untuk menemukan diriku sendiri. Aku tidak ingin menjadi musuh di antara kita. Aku ingin kita semua bisa saling mendukung. Rina menjelaskan, suaranya bergetar. Rudi terlihat terdiam, tetapi ketegangan di udara masih terasa. Rina tahu bahwa dia harus mengambil langkah berani, meskipun risikonya tinggi. Jika kalian tidak bisa menerima siapa diriku yang sebenarnya, maka mungkin kita perlu memikirkan kembali hubungan ini. Aku tidak ingin terus-menerus merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi kalian, Rina menyatakan dengan tegas. Keluarga Andi terdiam. Rina merasakan gelombang emosi yang kuat. Dia tahu kata-katanya mungkin menyakitkan, tetapi dia juga merasa bahwa inilah saatnya untuk jujur. Dia tidak ingin terjebak dalam permainan yang tidak ada habisnya. Saat suasana semakin tegang, Rina merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengontrol reaksi orang lain, tetapi dia bisa mengontrol tindakannya sendiri. Dengan setiap kata yang diucapkan, dia merasa semakin kuat. Andi akhirnya berbicara. Rina, aku ingin mendengarkan. Aku tidak ingin kehilanganmu sebagai teman, tetapi aku juga tidak ingin melihatmu merasa tertekan. Mari kita cari jalan keluar bersama. Kata-kata Andi memberikan sedikit harapan. Rina merasa ada celah untuk membangun kembali hubungan ini. Aku ingin kita bisa saling mendukung, meskipun mungkin kita tidak sepenuhnya sepakat. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini, tetapi aku juga ingin menjadi diriku sendiri. Dengan perlahan, suasana di kafe mulai mencair. Rudi terlihat lebih tenang, dan ibu mertua Andi mulai mengeluarkan kata-kata dukungan. Rina merasa ada perubahan positif yang mulai terjadi. Meskipun jalan di depan masih panjang, dia tahu bahwa pengungkapan ini adalah langkah penting menuju pemulihan. Rina mengerti bahwa situasi ini tidak akan mudah, tetapi dia merasa siap untuk menghadapi tantangan apapun. Dia telah mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya, dan meskipun ada reaksi yang tak terduga, dia merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Dia tidak akan mundur. Dengan hati yang penuh harapan, Rina bertekad untuk melanjutkan perjalanan ini dan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, tanpa mengorbankan jati dirinya. Setelah momen emosional di kafe, Rina dan Andi menyadari bahwa mereka perlu berusaha lebih keras untuk saling memahami. Rina merasa ada harapan baru, tetapi dia juga tahu bahwa proses ini tidak akan mudah. Keduanya harus menghadapi rasa sakit dari masa lalu, tetapi mereka juga harus berani membuka hati untuk masa depan yang lebih baik. Andi mengajak Rina untuk bertemu secara teratur. Dia ingin mendengarkan lebih banyak tentang pengalaman Rina, tentang bagaimana perasaannya selama ini. Kita perlu berbicara lebih dalam, Rina. Aku ingin memahami apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu inginkan, kata Andi saat mereka duduk di sebuah kafe kecil yang nyaman. Rina mengangguk, merasakan ketegangan di dalam dirinya. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menyampaikan semua yang terpendam. Aku sangat menghargai itu, Andi. Ada banyak hal yang ingin aku katakan, tapi aku juga merasa bingung dengan perasaan sendiri. Mereka mulai berbicara dengan lebih terbuka. Rina menceritakan bagaimana dia merasa terjebak dalam ekspektasi dan harapan orang lain. Dia menjelaskan tentang kebingungan yang dia rasakan saat berusaha memenuhi harapan keluarga Andi dan harapannya sendiri. Aku merasa seperti aku tidak bisa menjadi diriku sendiri, kata Rina.
Suaranya bergetar. Setiap kali aku berusaha mendekat, aku merasa ada tekanan untuk menjadi orang yang berbeda. Andi mendengarkan dengan saksama. Aku tidak pernah ingin membuatmu merasa seperti itu. Aku selalu menganggapmu kuat dan mampu. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana cara mendukungmu. Jawabnya, mencoba menunjukkan empati. Rina terdiam sejenak, merasakan berat dari kata-kata Andi. Aku tahu, Andi. Kita semua berjuang dengan cara kita sendiri. Tapi aku ingin kita bisa saling mendukung tanpa harus mengorbankan diri kita. Percakapan itu menjadi titik awal bagi mereka untuk membangun kembali jembatan yang telah runtuh. Mereka mulai berbagi lebih banyak tentang diri mereka, tentang impian, ketakutan, dan harapan yang mungkin belum pernah diungkapkan sebelumnya. Rina mulai merasa bahwa Andi bukan hanya mantan suaminya, tetapi juga teman yang bisa dia ajak berbagi. Seiring waktu, mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Rina mulai mengenal sisi lain dari Andi, yang sebelumnya tidak dia lihat. Dia melihat Andi sebagai sosok yang juga berjuang untuk menemukan tempatnya sendiri dalam keluarga. Dia memahami betapa sulitnya bagi Andi untuk beradaptasi dengan situasi baru setelah perpisahan mereka. Andi, di sisi lain, mulai menyadari betapa besar beban yang dipikul Rina. Melalui percakapan dan interaksi yang lebih intens, dia melihat bahwa Rina bukan hanya mantan istri yang tidak berhasil, tetapi seorang wanita yang kuat dan berani menghadapi tantangan hidupnya. Dia merasa terinspirasi oleh keberanian Rina untuk mencari kebahagiaan, meskipun jalan yang harus dilalui sangat berat. Namun, proses pemahaman ini tidak selalu mulus. Ada kalanya Rina merasa frustrasi ketika Andi tidak sepenuhnya mengerti perasaannya. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di taman, Rina merasa marah. Andi, kadang-kadang aku merasa kamu tidak benar-benar mendengarkanku. Aku ingin kamu merasakan apa yang aku rasakan, bukan hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi juga dengan hatimu. Andi terkejut, tetapi dia bisa merasakan kepedihan dalam suara Rina. Aku minta maaf jika aku tidak cukup peka. Rina, aku berusaha, tetapi kadang-kadang aku merasa bingung tentang bagaimana cara terbaik untuk mendukungmu. Rina merasakan ada kejujuran dalam kata-kata Andi, dan itu membuatnya sedikit lebih tenang. Aku tahu, Andi, kita semua dalam proses ini bersama. Tapi aku ingin kamu tahu betapa pentingnya untuk berbagi perasaan kita dengan jujur. Momen itu menjadi titik balik bagi mereka. Mereka mulai terbuka satu sama lain, mengungkapkan rasa sakit dan ketidakpastian tanpa takut akan penilaian. Rina menyadari bahwa Andi juga memiliki kelemahan dan ketakutan yang tidak dia tunjukkan sebelumnya. Sementara itu, keluarga Andi juga berusaha memahami Rina. Mereka mulai menghadiri beberapa acara di mana Rina terlibat, berusaha untuk lebih dekat satu sama lain. Meskipun masih ada ketegangan, mereka berusaha untuk mendengarkan dan menghargai upaya Rina untuk membangun hubungan yang lebih baik. Suatu malam, ketika Rina diundang untuk makan malam bersama keluarga Andi, suasana terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Ibu mertua Andi mulai berbicara dengan Rina lebih akrab. Rina, kami ingin kamu tahu bahwa kami menghargai semua usaha yang kamu lakukan untuk mendekatkan diri dengan kami, katanya dengan tulus. Rina merasakan ada perubahan dalam sikap mereka. Terima kasih, Bu. Ini berarti banyak bagi saya. Saya juga ingin menjadi bagian dari keluarga ini, tetapi dalam cara yang lebih baik, jawab Rina, merasa ada harapan baru. Namun, saat mereka berusaha untuk menyembuhkan luka-luka lama, Rina menyadari bahwa proses pengampunan bukanlah sesuatu yang instan. Dia harus belajar untuk memaafkan tidak hanya Andi dan keluarganya, tetapi juga dirinya sendiri. Rina sering merenung tentang bagaimana semua pengalaman ini membentuknya. Di malam-malam sepi, Rina duduk sendiri dan merenungkan perjalanan yang telah dia lalui. Dia mulai menulis di jurnalnya tentang kekuatan dan kelemahan yang dia miliki. Kadang-kadang, aku merasa lemah dan tidak berdaya, tulisnya. Tetapi setiap kali aku mengatasi rintangan, aku merasa semakin kuat. Aku belajar bahwa kelemahan bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi harus diterima dan dipahami. Rina menyadari bahwa mengakui kelemahan adalah bagian dari proses penyembuhan. Dia tidak perlu sempurna untuk diterima. Dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dalam perjalanan ini,
Dia menemukan bahwa kekuatan sejati terletak pada keberanian untuk membuka diri dan menghadapi ketakutan. Di sisi lain, Andi juga mengalami momen refleksi. Dia mulai memahami bahwa hubungan yang sehat memerlukan komunikasi yang jujur dan saling mendukung. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan perasaan orang lain, tetapi dia bisa berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Dia mulai lebih peka terhadap perasaan Rina, berusaha untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga merasakan. Suatu sore, mereka berjalan-jalan di taman sambil berbicara tentang impian masing-masing. Rina merasa lebih nyaman untuk berbagi harapannya. "Aku ingin membuka sebuah kafe suatu hari nanti," katanya, matanya bersinar. Tempat di mana orang-orang bisa berkumpul, berbagi cerita, dan merasa diterima. Andi tersenyum. "Itu ide yang luar biasa, Rina. Kamu memiliki kemampuan untuk membuat tempat yang hangat dan ramah. Aku yakin kamu bisa mewujudkannya." Rina merasakan dukungan Andi dan itu memberikan semangat baru baginya. "Aku harap begitu. Ini adalah salah satu impianku yang ingin aku capai." Mereka terus berbicara tentang impian dan harapan, dan Rina merasa lebih terhubung dengan Andi daripada sebelumnya. Dia menyadari bahwa dia tidak lagi melihat Andi hanya sebagai mantan suami, tetapi juga sebagai teman dan rekan dalam perjalanan hidup. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh liku, Rina akhirnya merasakan secercah harapan yang baru. Dia menyadari bahwa hidupnya tidak lagi harus terikat pada masa lalu yang kelam. Dengan setiap pengalaman, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, dia belajar sesuatu yang berharga. Rina mulai memahami bahwa setiap langkah yang diambil, baik besar maupun kecil, adalah bagian dari proses menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Rina memutuskan untuk mencari cara baru untuk melanjutkan hidupnya. Dia merasa terinspirasi untuk tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Andi dan keluarganya, tetapi juga untuk menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Dia mulai menjelajahi minat-minatnya yang mungkin selama ini terabaikan. Salah satu hal yang selalu dia cintai adalah memasak. Rina mulai mencoba resep-resep baru dan mengubahnya menjadi kegiatan yang menyenangkan. Suatu hari, saat dia sedang memasak di dapur, Rina mendapatkan ide. Dia ingin mengadakan kelas memasak untuk orang-orang di sekitarnya. Dia ingin berbagi cinta dan kebahagiaan yang dia rasakan saat memasak. Ini bisa menjadi cara yang bagus untuk terhubung dengan orang lain dan menciptakan komunitas, pikirnya. Rina merasa bersemangat dengan idenya dan mulai merencanakan kelas pertama. Dia menghubungi beberapa teman dan tetangga untuk mengundang mereka. Rina ingin menciptakan suasana yang hangat dan ramah, di mana orang dapat berkumpul, belajar memasak bersama, dan berbagi cerita. Dia mengatur segala sesuatunya dengan teliti, dari menu hingga dekorasi ruang. Saat hari kelas memasak tiba, Rina merasa berdebar-debar. Dia tidak yakin bagaimana reaksi orang-orang terhadap ide ini. Namun, saat peserta mulai berdatangan, dia merasakan energi positif yang mengalir di dalam ruangan. Rina menyambut setiap orang dengan senyuman, merasa senang bisa berbagi kebahagiaan melalui makanan. Kelas itu dimulai dengan pengantar sederhana. "Selamat datang. Hari ini kita akan belajar memasak hidangan yang saya cintai. Saya berharap kita semua bisa belajar dan bersenang-senang bersama." Rina berbicara dengan semangat, dan melihat mata peserta yang bersinar penuh antusiasme menguatkan hati dan keberaniannya. Satu persatu, peserta mulai ikut serta dalam proses memasak. Rina merasakan kebahagiaan saat melihat orang-orang tersenyum dan tertawa saat mereka bekerja sama. Dia menjelaskan setiap langkah dengan penuh perhatian, membantu mereka memahami cara menggunakan bahan dan alat yang benar. Rina melihat bagaimana makanan tidak hanya menjadi hal yang dimakan, tetapi juga jembatan untuk menghubungkan orang-orang. Selama kelas, Rina mengambil momen untuk berbagi cerita tentang pengalamannya. Dia berbicara tentang bagaimana memasak membantunya menemukan kebahagiaan dan ketenangan di tengah kesulitan. "Saya percaya bahwa makanan bisa menyatukan kita, apapun latar belakang kita. Ketika kita berbagi makanan, kita juga berbagi cerita dan pengalaman," katanya dengan tulus. Peserta kelas memasak terinspirasi oleh ketulusan Rina. Mereka mulai berbagi cerita pribadi mereka sendiri, dan suasana menjadi semakin akrab. Rina merasa terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Dia menyadari bahwa kelas memasak ini bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang menciptakan ikatan dan saling memahami. Setelah kelas selesai,
Rina melihat senyuman di wajah setiap peserta. Mereka semua saling berterima kasih dan mengungkapkan betapa menyenangkannya pengalaman itu. Saya merasa lebih dekat dengan orang-orang di sini. Terima kasih, Rina. Salah satu peserta berkata, dan Rina merasakan hangatnya pujian itu. Dengan perasaan bahagia, Rina mulai merencanakan kelas-kelas berikutnya. Dia tidak hanya ingin mengadakan kelas memasak, tetapi juga aktivitas lain yang dapat membantu orang-orang saling terhubung. Rina ingin menciptakan komunitas yang mendukung satu sama lain, di mana setiap orang dapat berbagi cerita dan pengalaman hidup. Sementara itu, hubungan Rina dengan Andi juga semakin membaik. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbagi tawa dan cerita. Rina melihat Andi sebagai teman yang dapat dia andalkan, dan Andi mulai merasakan kebahagiaan yang sama saat bersama Rina. Dia menyadari bahwa menghabiskan waktu bersama bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang membangun masa depan yang lebih baik. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon, Rina merasa terinspirasi untuk berbicara. Andi, aku merasa kita telah melalui banyak hal bersama. Aku ingin kita terus berusaha untuk saling memahami satu sama lain. Aku tahu kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Andi menatapnya dengan serius. Aku setuju, Rina. Aku ingin kita saling mendukung dan membangun hubungan ini. Kita bisa belajar banyak dari pengalaman kita dan tumbuh bersama. Rina merasakan getaran positif dari kata-kata Andi. Aku ingin kita menciptakan kenangan baru, bukan hanya tentang masa lalu kita, tetapi tentang masa depan yang ingin kita bentuk. Mereka mulai merencanakan perjalanan kecil ke tempat-tempat yang mereka impikan. Rina merasa bersemangat, dan setiap rencana baru memberi mereka harapan baru. Dia mulai melihat Andi bukan hanya sebagai mantan suami, tetapi juga sebagai rekan dalam perjalanan hidup yang penuh warna. Selama beberapa bulan berikutnya, Rina terus mengembangkan kelas memasaknya. Dia mulai menarik perhatian lebih banyak orang, dan kelas-kelasnya semakin ramai. Rina merasa bangga bisa memberikan kontribusi positif bagi orang-orang di sekitarnya. Dia menyadari bahwa hidupnya kini dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan, bukan kebencian atau kepedihan. Namun, meskipun ada banyak kemajuan, Rina juga belajar untuk tidak melupakan sejarahnya. Dia merasa penting untuk menghargai perjalanan yang telah membentuknya menjadi orang yang kuat. Dia mulai menulis buku tentang pengalamannya, berbagi pelajaran yang dia dapatkan dari setiap tantangan. Menulis adalah cara Rina untuk melepaskan semua emosi yang terpendam dan merayakan perjalanan hidupnya. Saat menulis, Rina sering merenungkan benang merah dari semua pengalaman yang telah dia lalui. Dia menyadari bahwa setiap kesulitan membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kita tidak bisa menghindari rasa sakit, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya, tulisnya dalam jurnalnya. Dia ingin orang-orang yang membacanya merasakan harapan di tengah kegelapan. Rina juga mulai mengadakan acara berbagi kisah di kelas memasaknya. Dia mengundang peserta untuk berbagi cerita mereka masing-masing, menciptakan ruang di mana setiap orang dapat merasa didengar dan dihargai. Setiap cerita, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, menjadi bagian dari pengalaman kolektif yang memperkuat ikatan di antara mereka. Acara berbagi kisah itu sangat berhasil. Rina melihat bagaimana orang-orang mulai saling mendukung, memberikan semangat satu sama lain. Beberapa peserta bahkan mulai berkolaborasi untuk membuat proyek bersama, menciptakan sesuatu yang baru dari pengalaman hidup mereka. Rina merasa bangga bisa menjadi jembatan bagi orang-orang untuk saling terhubung. Seiring waktu, Rina merasa bahwa dia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Dia tidak hanya menjalani hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Dia ingin memberikan inspirasi dan harapan bagi mereka yang mungkin sedang berjuang. Namun, di tengah semua kebahagiaan ini, Rina juga menyadari bahwa pengampunan adalah proses yang berkelanjutan. Dia masih harus menghadapi kenangan menyakitkan dari masa lalu. Ada momen-momen ketika rasa sakit itu muncul kembali, tetapi Rina belajar untuk merangkulnya dengan ketulusan dan pengertian. Aku akan terus memaafkan diriku sendiri dan orang lain. Ini adalah bagian dari perjalanan, tulisnya di jurnalnya. Dengan setiap langkah yang diambil, Rina merasa semakin kuat. Dia mulai merasakan bahwa hidupnya bukan hanya tentang mengatasi masa lalu, tetapi juga tentang merayakan masa kini dan membangun masa depan yang lebih baik.
Rina ingin hidup dengan penuh makna, dan dia berkomitmen untuk terus belajar dan tumbuh. Suatu malam, saat duduk bersama Andi di balkon, Rina merasa terinspirasi untuk berbagi pemikirannya. Andi, aku merasa kita telah melakukan perjalanan yang luar biasa bersama. Aku ingin kita terus berusaha untuk memahami satu sama lain, dan menciptakan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Andi mengangguk, matanya bersinar. Aku setuju, Rina. Kita telah melewati banyak hal, dan aku merasa kita semakin dekat. Aku ingin kita bisa terus melangkah bersama, saling mendukung satu sama lain. Rina tersenyum, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Aku berharap kita bisa menciptakan lebih banyak kenangan indah bersama. Aku ingin kita bisa tertawa dan merayakan hidup ini, bukan hanya mengingat masa lalu. Mereka berdua tertawa, merasakan kebahagiaan yang tulus. Rina menyadari bahwa tawa dan pengertian adalah fondasi baru yang dibangun di atas pengalaman yang telah membentuk mereka. Dia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kebencian, tetapi ingin merayakan setiap momen dengan penuh cinta. Dengan semangat baru, Rina melanjutkan perjalanan hidupnya dengan keyakinan. Dia tahu bahwa hidup ini akan selalu penuh dengan tantangan, tetapi dia merasa siap untuk menghadapinya. Rina ingin menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya, menunjukkan bahwa ada harapan setelah kegelapan. Saat bulan purnama bersinar di langit malam, Rina menatap bintang-bintang. Dia merasa berterima kasih atas semua pengalaman yang telah membentuknya. Setiap langkah, setiap kesalahan, dan setiap pelajaran adalah bagian dari perjalanan ini, pikirnya. Dengan penuh harapan, Rina bertekad untuk terus melangkah maju. Dia ingin mengisi hidupnya dengan tawa, cinta, dan pengertian. Dia ingin menjadikan setiap momen berharga, dan tidak pernah melupakan pentingnya saling mendukung. Kehidupan baru Rina adalah tentang merayakan kebangkitan, bukan hanya dari rasa sakit, tetapi juga dari pengertian yang mendalam. Dia tahu bahwa harapan dan tawa bisa menjadi sumber kekuatan yang tak terbatas. Dengan semangat itu, Rina melanjutkan perjalanan hidupnya, siap untuk menyambut apapun yang akan datang dengan hati yang terbuka.